Oke, baik, kita lanjutkan diskusi pada pagi hari ini. Saya ke Bu Rima, tadi banyak tantangan yang disampaikan oleh Bang Bonar. Bagaimana kemudian Bu, agar tidak hanya sekedar simbol saja, jargon saja, dan tidak disalahgunakan gitu. Jadi Pancasila ini hanya digunakan sebagai pembungkus untuk memukul pihak-pihak yang tidak diinginkan, tidak disenangi. Bagaimana? Ya, saya sangat setuju dengan pandangan itu ya. Jadi kita memang mengurangi tadi eksklusivitas, lebih kepada inklusivitas ya berPancasila. Dan bagaimana menerapkannya tentu saja dengan aktivitas yang sesuai minat dan bakat daripada generasi muda. Ini yang dilakukan juga oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kami merangkul berbagai organisasi pemuda ya. Jadi dari ada yang lintas iman, ada yang tadi terkait dengan seni budaya, permainan, ada juga olahraga, ada juga organisasi yang berkaitan dengan nasionalisme. Ini kita temukan mereka. Ditemukan mereka ini bukan kemudian diberikan doktrin-doktrin ya, tetapi kami ajak mereka berdialog. Karena kami melihat mereka sudah sangat aktif di dalam bermedia sosial. Tadi media sosial adalah ciri orang Indonesia juga yang senang berkumpul, senang bercerita, yang senang bertemu. Kita tuh lebih speak up sekarang. Nah, itu lebih speak up. Nah, justru yang kami harapkan adalah dengan mereka bertemu, kami mengajak mereka untuk sudah sekarang diskusinya, yuk apa yang akan kamu lakukan untuk masyarakat lain. Itu. Jadi kami sudah mengajak sekarang gotong royong mereka pada giat produktif. Giat produktifnya dalam bentuk apa? Olahraga boleh, kesenian boleh itu. Karena olahraga juga menyehatkan masyarakat menjadi tangguh terhadap COVID gitu ya. Kesenian juga sama. Kita bisa mengangkat itu, menghidupkan juga seniman-senimannya ya, dan mengenal juga dari mana kita berasal. Dan kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan, kegiatan terkait produk-produk ekonomi kreatif. Jadi kami menantang mereka untuk apa sekarang produknya. Anda sudah tahu semuanya, yuk kita bersama gitu, turun ke masyarakat sebagai penggerak. Jadi arahnya lebih ke sana. Dan itulah yang kami sebut sebagai Pancasila dalam tindakan. Tanpa harus bicara lagi, sila 1, sila 2, sila 3. Dengan sendirinya ketika penerapan itu kita kawal. Bagaimana interaksi antar mereka. Karena mereka beragam agama, beragam etnis ya, beragam juga institusi. Itu kan mereka berarti sudah dalam satu nilai-nilai Pancasila. Nah, tapi kita harapkan kegiatan itu bukan sekedar juga untuk kemudian tayang di media. Bukan untuk pencitraan semata, tetapi dilihatnya seberapa besar kegiatan itu mampu menghasilkan sesuatu bagi masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Ini yang kami tantang kepada generasi-generasi muda yang bermitra dengan BPIP, dan kami membuka diri untuk lebih banyak lagi kami hadirkan ya mereka, tentu saja dihadirkan dalam giat ya. Giatnya kami bawa tentu saja ingin mendapatkan materi apa gitu kan, ingin dapat pembekalan apa. Nah, kita arahkan mereka mendapatkan ilmu itu kemudian mereka aplikasikan. Oke. Saat ini kan kondisi pandemi berdampak pada banyak hal. Bagaimana untuk transmisi nilai-nilai luhur Pancasila terhadap kaum muda kita? Apakah juga turut berdampak? Karena upacara saja saat ini sudah tidak ada begitu. Padahal dulu rutin sebelum pandemi, aktivitas di sekolah. Bagaimana? Pemanfaatannya tetap dengan teknologi juga. Kami melakukan pembelajaran, kemarin pun bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, kami melakukan digital literasi ya. Ada 2.000 lebih dari seluruh Indonesia. Ya, baru tahap pertama itu, kemudian mereka kita ajak belajar bagaimana bermedia sosial ya, bagaimana mereka belajar teknik persuasi, bagaimana mereka kemudian juga memahami kebangsaan ya. Tapi setelah itu tidak berhenti di sana. Setelah mendapatkan itu semua, yuk kenalan satu sama lain. Jadi dipertemukan secara online ya. Nah, ini udah kenal nih temennya, ada yang dari luar negeri ya, ada yang di pulau-pulau lain. Kita pertemukan di sana, setelah dipertemukan, yuk bikin sesuatu. Itu. Jadi bukan kita yang menaruh kepada mereka, tapi kita justru mengajak mereka untuk menemukan ide-ide tadi. Itu. Ada yang bertukar tentang bagaimana cara mengatasi penyebaran COVID-19 ya. Ada yang bertukar ide, yuk kita angkat tentang masakan tradisional Indonesia. Jadi kemudian mengalir sendiri itu. Nah, barangkali ini yang perlu kita lakukan bersama. Mari kita giatkan mereka. Karena mereka juga
banyak hal yang mereka tidak belum ketahui dari Indonesia ya. Dengan 17.500 pulau, mungkin kita sendiri belum pernah berkunjung ke 17.000 pulau itu ya. Memang pasti belum ya. Nah, saya rasa nggak ada orang Indonesia. nggak ada orang Indonesia yang pernah. Nah, bagaimana wisata secara online? Saya bilang, ayo tampilkan, bertukar dari tiap putra-putri daerahnya, bertukar fotonya, angkat yuk ke dunia gitu kan, atau jangan kan ke dunia, se-Indonesia aja kita saling bertukar. Di sini biasanya makanan ini dibeginikan gitu ya, tradisinya seperti ini, mereka saling mengenal satu sama lain. Mengenal Indonesia itu juga bicara Pancasila. Apa kita menyebut kata Pancasila? Di situ kita sudah belajar Pancasila karena mengenal dirinya. Itu. Jadi mengenal budaya sendiri dulu. Karena sekarang kan juga kita tahu budaya luar tampaknya lebih agresif begitu menyentuh generasi muda kita ya. Iya. Nah, jadi kita memang dalam tanda kutip memang kita bersaing ya untuk menarik minat mereka mencintai budaya kita. Nah, berarti kita juga harus mengangkat budaya ini dalam kemasan yang lebih kreatif. Negara lain juga membuatnya dalam konteks strategi budaya kok, itu hasilnya yang sekarang dinikmati masuk ke Indonesia itu hasil dari pembinaan pemerintahnya. Jadi kita sendiri juga perlu bersatu padu ya, mengangkat budaya kita. Jangan sampai kita nanti diperkenalkannya dari negara lain. Padahal itu idenya dari Indonesia loh, katanya tuh dari pulau itu. Waduh, keduluan gitu ya. Dan jangan sampai diklaim juga oleh negara lain. Bang Bonar ada komentar mengenai ini? Iya, saya setuju bahwa memang kan dari dulu selalu tantangannya adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai budaya. Iya. Iya. Kalau kita bicara budaya kan berarti cipta rasa karsa. Gitu, ya. Nah, ini tantangan kita kepada generasi muda karena gini loh, tadi ini kan era globalisasi nih, gitu ya, di mana batas-batas sebuah nation state itu mulai sudah tidak terlihat lagi. Orang bisa setiap saat menggijakan kakinya di tempat lain, gitu, tapi pikirannya di tempat lain. Itu kan di satu kondisi yang luar biasa, gitu ya. Nah, karena kita tidak hidup sendirian, kita juga bisa melihat perkembangan-perkembangan di tempat lain. Anak-anak muda seperti yang tadi kan, dia lihat loh, kok di sana kok maju ya? Padahal sana nggak pakai kata Pancasila. Kok di sini begini ya? Nah, itu tantangannya. Jadi kok kita bicara Pancasila, tapi kemudian perkembangan politik, perkembangan ekonomi kita tidak kolaborasi atau tidak mendukung supaya internalisasi nilai-nilai Pancasila itu bisa berjalan, itu juga akan timbul kesenjangan. Itu yang menimbulkan, saya bilang tadi, menimbulkan rasa kritis, dan kemudian anak-anak muda mencoba melihat ideologi lain yang lebih menjanjikan. Nah, ini juga menjadi semua tantangan kita. Jadi, sekali lagi, bagaimana menjadikan Pancasila sebagai budaya, sebagai bagian dari living day of life, jadi kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Dan bagi anak-anak muda, saya pikir saya tidak pernah khawatir kok pada anak-anak muda. Pasti setiap zamannya selalu ada tuh mereka yang menyimpang gitu ya. Itu wajar lah. Jadi kalau misalnya ada survei mengatakan bahwa 20% anak-anak muda nggak terlalu yakin dengan Pancasila. Setiap zamannya, setiap generasi ada aja begitu, gitu loh ya. Dan itu anak muda soalnya kan, dia kan dalam bagian dari proses pencarian diri. Jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir gitu. Tapi bagaimana gitu loh kita membuat supaya perkembangan lain itu menjadi kolaboratif. Karena gini, kita semua tahu kok apa sih punya tantangan bagi Pancasila di Indonesia ini. Sila kelima kok. Iya, ekonomi tadi. Sosial, ya kan? Kalau nomor satu, ya mungkin sekarang sih banyak radikal, ada yang orang intoleran. Tapi saya tidak yakin itu DNA dari masyarakat Indonesia. Kedua, kemanusiaan adilan beradab. Saya pikir banyak orang yang masih solidaritas. Maksudnya kalau ada bencana sosial yang beri bantuan banyak. Palestina aja kemarin bantuannya banyak banget, ya kan, untuk Palestina kan. Itu menunjukkan rasa empati dan solidaritas kita kan. Tiga, persatuan Indonesia. Kalau ada event-event tertentu, orang berkumpul saling memperkuat kok, gitu. Kerakyat. Nah, yang keempat ini kan soal demokrasi nih. Ya harus akuilah. Ini demokrasi kita masih prosedural ya. Pilihan antara perwakilan atau elektoral ini kan masih problematik nih, gitu kan. Pilihannya apa konsensus atau voting juga masih problem dengan demokrasi kita. Tapi yang kelima ini, Mbak, keadilan sosial kita.
rasanya jumlah orang yang tidak mampu ini juga nggak menurun-menurun gitu kan. Ya dan apalagi dengan pandemi ini nih. Pandemi kan semakin tinggi nih orang yang mengalami kesusahan ya kan, semakin tinggi gitu. Dan kita nggak tahu juga kapan nih ekonomi kita akan pulih misalnya, ya kan? Apakah betul dalam 2 dan 3 tahun kita akan bisa lagi mencapai pertumbuhan misalnya ekonomi 5-7%? Kan selalu ditanya nih, gitu loh. Jadi ya tadi mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan nyata ini jadi tantangan kita. Dan ya sekali lagi BPIP terutama saya pikir yang tugas di BPIP kan sebetulnya bukan hanya sekedar kepada masyarakat, bukan hanya sekedar untuk melakukan penguatan yang Pancasila, tapi yang sebenarnya paling utama adalah di kalangan elit juga, di kalangan elit sebetulnya. Elit kita justru yang kemudian menimbulkan disorientasi sebetulnya, yang tidak menjadikan contoh bagi masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai panutan. Ini elit-elit kita nih. Nah, sekarang tugas BPIP juga bagaimana memberikan apa? Nasihat penguatan pada elit-elit politik itu supaya genah, supaya benar. Nah itu, jadi jangan hanya di masyarakat tiap hari Pancasila begini. Tapi yang di atasnya nih, aduh gitu loh. Nah ini bagaimana di BPIP nih? Nah karena itu kita tadi kan tagline-nya pun Pancasila dalam tindakan, itu termasuk untuk para elit, ya kan? Jadi bagaimana memberikan contoh, ya kan? Kemudian dengan tantangannya demikian kan? Tidak sekedar hanya bicara gitu ya kan, tetapi bagaimana melakukan itu dalam keseharian. Nah ini yang kita ajak, makanya elit-elitnya diharapkan ya setelah mereka berbicara dengan begitu banyak talk show dan diskusi gitu kan, realita di lapangannya apa yang mereka lakukan. Ini yang kami angkat juga, ya kan? Kami ajak untuk turun, gitu kan? Untuk mencontohkan tadi, ya termasuk tadi mencintai produk Indonesia. Itu sebetulnya sudah sangat sederhana ya dari Bapak Presiden sampaikan untuk bangga buatan Indonesia. Bahkan sampai kemarin ini Bapak Presiden menyampaikan kalau di etalase pertokoan itu coba di depan itu produk Indonesia, bukan produk luar, merek-merek Indonesia. Ini kita harapkan dari generasi muda yang sudah sangat canggih dalam menggunakan gawai, yuk gunakan gawainya itu untuk mempromosikan produk dari karya masyarakat di daerahnya, sehingga tadi ekonomi tadi bisa tercapai. Gawainya 100% dibuat di Indonesia, di Batam, di Tangerang. Nah, itu brandnya brand luar. Brandnya luar. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kan kemudian bisa ya bisa menguasai itu semua. Karenanya perkembangan teknologi perlu dikuasai, tapi bagaimana sebanyak mungkin manfaatnya adalah untuk masyarakat Indonesia. Saya sering kali ngajak adik-adik, kan kayak lontong aja namanya macam-macam, ada lontong, ada arem-arem, ya kan? Ada buras, ada ini kan sebetulnya lemper gitu ya. Cobalah kita angkat, saya bilang. Satu diangkat oleh di-like oleh banyak adik-adik, kemudian yang lain akan berusaha pesan kan secara online. Nah ini kan menggiatkan ekonomi dari masyarakat di sana. Nah tapi bagaimana kemudian ketika itu sudah diangkat, pemerintah bersama masyarakat kemudian bisa membangun industrinya di daerah tersebut, nah, sehingga hidup. Jadi gotong royong itu memang menjadi gotong royong yang berdampak ekonomi, bukan gotong royong dalam percakapan gitu ya. Gotong royongnya lengkap gitu, bukan hanya dibicarakan. Share ekonomi. Iya, share ekonominya itu. Dan saya kira sekarang dengan pandemi justru masyarakat Indonesia sudah dipaksa sekarang bergotong royong. Karena tadinya mereka masih berjualan secara offline, kemudian mereka mulai berpikir bagaimana nih supaya produk-produknya laku. Saya saja di perumahan tempat saya hampir semuanya ibu-ibunya kemudian punya makanan-makanan saling berbagi. Ya. 40% yang di online itu ibu-ibu. Ibu-ibu, iya. Tiba-tiba bikin ini, bikin itu gitu ya. Pembelinya mereka lagi. Pembelinya ibu-ibu. Iya. Nah, artinya jadi kita punya ketahanan kan, punya kemandirian. Produk dibuat sendiri, dikonsumsi bersama. Tapi bergerak itu ekonominya. Nah, kalau itu semua terjadi di berbagai wilayah, ini kan sebetulnya menggerakkan ekonomi. Barangkali itu kenapa Indonesia sekarang cukup tangguh dibandingkan negara lain. Negara lain kan hampir tidak beranjak ya tingkat ekonominya, kita masih beranjak karena tadi punya kerjasama di antara anggota masyarakat tadi gitu, saling membeli ya. Saya mengutip sedikit Bang Bonar Bu Rima, survei di tahun 2018 dilakukan oleh LSI.
dalam waktu 13 tahun publik pro Pancasila itu nilainya kemudian turun sekitar 10%. Penyebabnya tadi yang kita diskusikan, masalah ekonomi, kesenjangan ekonomi, kemudian adanya paham alternatif, sehingga mungkin saja generasi muda melirik tadi seperti Bang Bonar sampaikan, dan juga tidak tersosialisasikannya nilai-nilai Pancasila secara utuh kepada masyarakat. Kan rentang waktunya cukup jauh ya, dari saya berusaha menarik benang merahnya 2018, 19, 20 dan saat ini 2021. Tapi faktor ekonomi ini tampaknya kesenjangan ekonomi masih menjadi salah satu masalah. Tantangannya bagaimana proses pemerataannya, mungkin itu juga bisa dijawab. Jadi saya dulu ya Bang Bonar, saya dulu ya Bang Bonar. Jadi sebetulnya kan ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dengan gagasan-gagasan ada kawasan strategis pariwisata nasional, ya kan? Karena dengan adanya KSPN ini kan sebetulnya paling mudah ya, seharusnya gitu. Sarananya sudah ada, alam, gitu kan? Tidak perlu dibentuk lagi, perlu dirapikan oleh kita semua. Tetapi kemudian bagaimana menggairahkan spot itu, titik itu menjadi titik yang memberdayakan ekonomi. Nah, di sini perlu kolaborasi kita semua. Ada anak mudanya mengangkat itu, keindahan itu ya, tantangan-tantangan berwisata di sana. Sementara di masyarakatnya kita membuat menjadi industri-industri. Industri penginapannya, kemudian makanan, oleh-olehnya, ya kulinernya, itu semua. Nah, itu bisa dilakukan terintegrasi. Saya ada contoh beberapa generasi muda yang kemudian mengangkat melalui pendekatan itu untuk strategi pariwisata nasional sebetulnya. Karena pengunjungnya sudah jelas, apalagi generasi muda juga senang wisata ya. Jadi tidak perlu kita menunggu dari luar, dari dalam saja sudah banyak penduduk Indonesia yang bisa menghidupkan satu daerah itu ya dengan kesukaan berwisata tersebut. Nah, tinggal bagaimana di tempat wisata itu ada berbagai kebutuhan yang kemudian bisa menggerakkan ekonomi tadi, dari mulai penginapan, kuliner sampai ke oleh-olehnya itu, sampai untuk foto-foto selfie-nya untuk diangkat di media. Sekarang ya, lokasi yang cocok untuk selfie. Dan apa itu semua itu Pancasila semuanya gitu. Ketika kita berpihak untuk masyarakat kita, itu mengangkat produk-produk lokal, ya kan? Membangun ketahanan mandiri, apalagi ketika kemudian dibuat menjadi suatu sistem terpadu ya, yang menggerakkan masyarakat. Apalagi kebijakannya juga sudah ada dana desa, ya kan? Setiap desa bisa menggunakan dana itu untuk memberdayakan tadi klaster-klaster ya, menjadi bisa destinasi wisata, bisa destinasi industri-industri tertentu. Nah, tugas generasi muda ya, ayo kita angkat ini semua gitu ya. Dan ayo kita keliling Indonesia gitu, tapi tetap dengan protokol Covid tentunya ya gitu. Kalau belum bisa datang ke sana ya secara online gitu kan, bagaimana dengan kemampuan teknologi kita bisa memotret cara hidup di sana, keindahan di sana, itu barangkali. Tur secara online begitu ya. Sekarang kan lagi tren. Bang Bonar, bagaimana jika kemudian ada pendapat yang mengatakan sebelum kita berbicara mengenai detail mengamalkan nilai Pancasila ini, masalah ekonomi harus dituntaskan dulu sehingga kemudian baru bisa dijalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sebenarnya kalau bicara ekonomi di luar kemampuan saya, Pak. Tapi saya juga pikir bahwa kita harus mendengarkan juga pandangan-pandangan kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah sekarang ini ya, tentang apalagi kalau memang kecenderungannya kan misalnya kalau kita baca Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi Undang-Undang Minerba ya, memang kan lebih mementingkan investor, lebih mementingkan pemodal. Jadi lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi lebih dulu sebelum kemudian bisa diratakan. Jadi kalau istilah ekonomi yang lama itu kan adalah trickle down effect. Jadi dibuat dulu besar pertumbuhan supaya bisa diturunkan, menetes ke bawah. Nah ini pendekatannya sebetulnya sama saja dari dulu. Dan ekonomi kita kan kalau kita lihat itu memang semakin diliberalkan gitu ya. Jadi peran negara dalam hal ekonomi memang semakin berkurang, tapi kemudian sektor swasta yang lebih masuk. Di pihak lain juga banyak sekali investasi dari luar yang masuk ya gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini memang jawaban yang tepat dalam upaya untuk membangkitkan ekonomi Indonesia. Karena saya bilang tadi, saya bukan orang yang punya kemampuan soal ekonomi, tetapi sekali lagi bahwa pendekatan semacam ini memang agak sedikit kontradiktif dengan
dengan pilihan-pilihan ideologis yang diletakkan oleh para founding fathers kita. Gitu lah. Jadi kalau bisa baca Undang-Undang Dasar 45, ini kan semangatnya lebih kepada ekonomi sosialis sebetulnya, gitu ya. Tidak terlalu betul-betul pro pasar, pro kapitalisme, gitu. Nah, tapi kan ini kan orang selalu katakan, oh itu kan perdebatan usang, ideologi usang. Sekarang ini yang penting bukan apanya, tapi yang penting apa yang bisa ditangkap. Orang selalu katakan bahwa lihat sekarang China negara komunis, tapi sekarang ekonominya ekonomi luar biasa dan ekonominya ekonomi pasar, gitu ya. Udahlah nggak bicara lagi soal ideologi, gitu kan. Nah, makanya itu saya tidak paham soal ini, gitu ya. Tapi yang paling penting adalah betul-betul bagaimana supaya perlindungan terhadap rakyat kecil, pemihakan pada rakyat itu jadi vital, jadi penting. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, karena peran pemerintah pusat kan hanya desain besar, ya. Tapi kemudian pada tingkat implementasi dan sebagainya tergantung pemerintah daerah nih, bagaimana menggairahkan, menumbuhkan. Ini yang juga masih belum kita lihat. Karena kan semua nih ekonomi lokal, kearifan lokal, semua berkelindang gitu ya. Nah, di tingkat-tingkat lokal ini harus dibangun nih, diperkuat gitu loh. Nah, ekonomi kita akan mengarah ke sana apa tidak gitu loh. Tapi kalau lihat dari strategi pembangunannya Pak Jokowi ini sekarang masih tetap itu membuat dulu yang besar, yang agregat dulu, gitu kan, dibangun dulu semua, diletakkan infrastruktur dulu, baru kemudian setelah berapa tahun memang kemudian akan dilihat hasilnya. Nah, mudah-mudahan ini selalu kita khawatirkan, ini Pak Jokowi kan hanya tinggal berapa tahun lagi nih, 2 tahun 3 tahun lagi akan muncul pemimpin baru nanti. Nah, kekhawatirannya diskontinuitas ini akan terjadi. Nah, problem di Indonesia ini kan kalau orang bilang para pakar sejarah katakan bahwa Indonesia ini selalu adalah sejarah diskontinuitas. Sejarah yang berulang tidak kontinu. Karena selalu ada putusan, ada terputus, nggak ada ini. Memang betul ada upaya kan untuk GBHN besar tuh yang 25 tahun. Tapi saya pikir bukan itu jawabannya. Yang penting itu konsistensinya itu sebetulnya. Karena kita lihat aja lah sekarang misalnya kebijakan pendidikan ini setiap ganti menteri ganti kebijakan. Nanti besok menteri baru lagi ganti lagi gitu loh. Nah, kapan kita memutus di sejarah diskontinuitas ini gitu. Karena ini akan berakibat fatal nih kepada sejarah bangsa kita ke depan. Jadi kita bicara Pancasila yang besar itu, narasi besar gitu kan, generasi, tapi yang subtilnya, yang itunya juga kita kadang-kadang abai. Karena kita selalu gunakan kamera besar, kamera makro, tapi yang mikronya kita nggak gunakan. Pergantian kepemimpinan itu suatu keniscayaan ya Bang ya, tapi bagaimana kemudian kita menjaga semangatnya Bu Rima? Ya. Karena tadi seperti Bang Bonar sampaikan, 2024 nanti akan ada pemimpin baru, tapi bagaimana menjaga semangat yang sudah dibangun saat ini sehingga tuntas untuk dilaksanakan, dijaga terus semangatnya begitu? Ya, tadi yang saya sebutkan sebagai kedua ya, Pancasila tadi pertama sebagai dasar negara, ini sebagai ideologi negara. Bagaimana Pancasila itu hadir di dalam kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu memiliki rasa Pancasila. Dan pada periode kedua 2019 itu Bapak Presiden pernah mengumpulkan semua menteri di Istana Negara untuk mengingatkan agar semua kebijakan-kebijakan itu memiliki rasa Pancasila. Kaitannya tadi agar kontinu ya apa yang sudah dilakukan. Nah, tetapi kembali tadi kepada persoalan bahwa fokus kita adalah bukan sekedar memahami Pancasila sebagai tindakan keseharian, tetapi bagaimana dampaknya terhadap ekonomi. Tadi disampaikan Bang Bonar betul bahwa secara profesional biasanya di keuangan kita selalu memilih ketika akan mendanai suatu kegiatan itu apakah modal sendiri ataukah modal luar. Tentunya kan yang dilihat itu bukannya modal sendiri atau modal luarnya. Kalau orang keuangan melihat biaya modal yang paling kecil. Itu karena di dalam sebelah kanan neraca itu ada namanya modal sendiri sama pinjaman ataupun modal luar. Karena melihatnya adalah cost of capital yang paling kecil. Nah, tapi bagaimana menjaga itu untuk keberlangsungan bangsa adalah dengan berpihak kepada bangsa Indonesia dengan penerapan Pancasilanya seperti apa,
dengan apa yang ada di dalam undang-undang. Bagaimana kita melaksanakan ekonomi Pancasila. Nah, ekonomi Pancasila ini apa? Tulang punggungnya koperasi gitu ya. Iya, kerjasama kita semua. Nah, ini yang dilakukan sebentar. Jadi seperti negara lain pun seperti China, ketika mereka menghadirkan investor dari luar, itu kemudian dilakukan dengan kebijakan lanjutannya. Misalnya ada franchise ayam yang datang ke China. Kemudian mereka lakukan kebijakan bahwa ayamnya harus beli dari peternak masyarakat Cina-nya sendiri. Jadi memakai input dari dalam negeri. Nah, inilah yang sebetulnya kita sebut sebagai keberpihakan terhadap bangsa ketika kolaborasi dengan dunia luar ya, dunia internasional, tapi kemudian kita ambil manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Seperti itu. Baik. Sebelum kita berbicara terlalu makro lagi, Bang Bonar, Bu Rima, kita harus jeda dulu bagaimana kemudian mengaktualisasikan, bagaimana mengimplementasikan, dan itu dimulai dari keluarga. Dari sel terkecil di kehidupan kita begitu ya, di sisi internal keluarga. Kita akan berbincang lagi usai jeda, tetap bersama kami.